Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madi Dwi Aryosa dengan NIM 21170051194 dari Rombol 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nyepi saat pandemi. Pada tahun ini, tepatnya pada 3 Maret 2022 atau kemarin, merupakan perayaan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944. Perayaan Hari Raya Nyepi dilakukan berdasarkan pada penanggalan atau pada kalender Saka. Hari Raya Nyepi merupakan hari raya yang dilakukan hanya satu tahun dalam sekali, yakni tepatnya dirayakan pada tanggal 1 bulan ke-10 Saka atau dengan sebutan penanggalan Apisan Sasi Kedasi. Dan para umat Hindu merayakan pergantian tahun Saka ini biasanya dilakukan dengan cara berdiam diri di dalam rumah selama 24 jam. Dalam hal ini, hampir seluruh umat Hindu melakukan momentum ini menjadikan salah satu hari suci umat Hindu. Dan tentunya Hari Raya Nyepi ini juga merupakan momentum para penganut untuk menyatukan dengan Brahman guna mencapai moksa atau tujuan akhir dalam kehidupan di agama Hindu. Nah, setiap orang harus menaati aturan yang dikenal dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekarang menjadi 5M, ditambah dengan menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, di mana pemerintah sendiri telah lama mengeluarkan sebuah peraturan tersebut untuk mencegah bahkan agar mampu memberantas terjadinya penularan COVID-19 di Indonesia. Kata nyepi secara etimologis berasal dari bahasa Jawa kuno menjadi bahasa Bali, yakni kata sepi yang artinya hening. Ada kalimat bahasa Jawa yang kita kenal, rame ing gawe, sepi ing pabrik. Sedangkan secara terminologis, nyepi adalah suatu momentum peringatan pergantian tahun Saka dengan cara sepi atau hening. Adapun tujuan untuk introspeksi atau mawas diri dalam rangka mengevaluasi tahun sebelumnya dengan harapan di tahun yang akan datang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Hal-hal yang dilanjutkan atau diingatkan, hal-hal yang tidak baik ditinggalkan, dan Hari Raya Nyepi merupakan tahun baru umat Hindu yang diambil dari penanggalan kalender Saka yang diawali dengan tahun 78 Masehi. Dalam penanggalan Saka yang dilakukan pertama kali pada saat zaman Raja Kani Saka ke-1 atau pertama yang merupakan raja dari dinasti Kusana suku bangsa Yuchi tahun 79 Masehi, di mana itu merupakan tahun beliau berkuasa di kerajaannya. Sejarah Nyepi berawal dari seseorang pengelana bernama Saka yang mendarati Rembang, Jawa Tengah yang diperkirakan pada tahun 4,5 atau 6 Masehi, dan beliau merupakan pengelana yang beragama Hindu. Haji Saka datang ke Nusantara bersama dengan dimulainya kalender Saka, yang pada saat itu juga merupakan awal dari penyebaran agama Hindu di Nusantara. Nah, ada sejumlah upacara sebelum Hari Raya Nyepi. 3 atau 2 hari sebelum Nyepi, umat Hindu melakukan penyucian dengan melaksanakan upacara melasti. Kemudian sehari sebelumnya Hari Raya Nyepi, umat Hindu melakukan upacara budaya dari segala tingkat sesuai kemampuan masyarakat. Nah, untuk kedua acara tersebut, saat berlangsungnya pandemi, maka dalam pelaksanaannya harus dengan cara membatasi orang-orang yang ada di lapangan atau di tempat bersangkutan, karena sudah hal tersebut telah ditetapkan beberapa jumlah orang agar dapat memenuhi pelaksanaan 3M, terutama menjaga jarak. Yang pertama adalah tawur atau penjaruan, merupakan simbol untuk memberikan suatu subahan atau sesuatu kepada benda kala atau unsur-unsur yang dapat mengganggu pada saat Hari Raya Nyepi. Dengan upacara penjaruan dilaksanakan secara kelompok maupun perorangan di rumah masing-masing memiliki makna, yakni agar semua unsur-unsur negatif yang ada di lingkungan mereka agar mampu mengusir maupun dijauhkan dari mereka, sehingga dalam pelaksanaannya dapat melaksanakan Hari Raya Nyepi dengan hikmat dan tenang. Sedangkan yang kedua, yakni kegiatan melasti. Kegiatan melasti merupakan sebuah upacara sembayangan umat Hindu yang mempunyai tujuan untuk
penyucian diri, serta benda sakral milik pura atau Pralingga atau Pratima Ide Betara dan segala perlengkapannya. Nah, dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 3 Maret 2022, ada 4 larangan yang harus dilakukan selama Tapubrata Penyepian atau yang disebut dengan Catur Brata Penyepian, di mana ada 4 tetap dilaksanakan, di antaranya amati geni atau tidak menyalakan api, amati karya tanpa bekerja atau tidak melakukan pekerjaan, kemudian ada amati lelamunan tanpa berpergian, dan yang terakhir adalah amati lelamuan, yakni tanpa liburan. Walaupun semua orang di Bali tetap berada di rumah masing-masing, tetapi sebuah prokes harus tetap dilaksanakan. Saat Nyepi berlangsung, masyarakat Bali termasuk juga para wisatawan yang berada di Bali dilarang untuk berpergian dari rumah atau tetap berdiam diri di rumah. Apabila ada orang yang nekat, maka para pecalang atau petugas keamanan adat yang berpatroli akan mengamankan para pelanggar tersebut. Kemudian ada pula larangan untuk tidak berisik dan tidak untuk menyalakan lampu. Nah, kemudian pada Hari Raya Nyepi tahun 2022 ini, jaringan internet untuk WiFi dipastikan akan tetap hidup. Namun data seluler dan internet protokol television atau IPTV akan dimatikan selama 24 jam. Mulai Minggu 3 Maret 2020 dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga Senin 4 Maret 2022 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, biasanya internet akan dimatikan saat Nyepi di Bali tentunya, agar pelaksanaan ibadah bisa berlangsung khusyuk atau tenang. Namun karena masih pandemi, untuk jaringan internet tetap dihidupkan, akan tetapi dengan jaringan sinyal yang tidak terlalu kuat atau lemah. Sama seperti Hari Raya Nyepi tahun-tahun sebelumnya, di Bali sendiri akan terlihat lebih lenggang daripada hari-hari biasanya, dikarenakan semua jalanan di Bali tidak boleh dilalui kendaraan apapun selain mobil ambulans. Namun untuk mobil ambulans sendiri harus dikawal oleh pecalang ketika melaksanakan tugasnya untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Nah, kemudian tujuan dari Nyepi. Tujuan dilakukan Hari Raya Nyepi adalah memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Dewasa agar terlaksanakannya penyucian buana air atau alam manusia atau disebut dengan mikrokosmos, dan juga pada buana agung atau alam semesta atau disebut juga makrokosmos. Maka dari Hari Raya Nyepi adalah agar memotivasi umat Hindu secara ritual dan spiritual untuk menjaga alam yang menjadi sumber kehidupan. Menyepi dalam Hari Raya Nyepi dimaksudkan juga agar manusia dapat merefleksikan diri, kembali melihat diri, apakah sudah cukup sebagai manusia yang bijak dan adil. Dalam peringatan Hari Raya Suci Nyepi ini, segala rangkaian dilaksanakan sesuai urutan-urutan yang sudah ditentukan. Namun, saat ini tetap berpedoman kepada prokes. Dengan berlakunya sebuah peraturan dari pemerintah ini atau juga disebut dengan Guru Wisesa, maka semua aturan yang ada harus ditaati dengan benar. Bahkan Presiden Hindu Dharma Indonesia atau PHDI pusat maupun daerah sudah mengeluarkan dan menetapkan sebuah pedoman dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi saat berlangsungnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dalam agama Hindu sendiri ada sebuah ajaran yang bernama ajaran Tattwa Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam yang mempunyai makna bahwasannya semua makhluk hidup di dunia ini merupakan bersaudara. Dengan demikian, umat Hindu tidak memusuhi sesama makhluk ciptaan Tuhan, justru mengusir atau menjauhkannya dengan memberikan suatu suguhan atau sesajen. Dalam Catur Brata, penyepian tidak berapi-api, tidak bekerja, tidak berpergian, dan tidak mengadakan liburan. Hal ini bermakna agar mempermudah konsentrasi dalam memaknai datangnya tahun baru Saka. Dengan suasana yang sepi atau hening, maka ajaran Trikaya Parisuddha atau disebut juga 3 hal yang harus disucikan seperti berpikir, berkata, dan berbuat baik dapat dilaksanakan secara utuh sekaligus. Nah, baik, sekian
sekian dari penjelasan mengenai proyeksi saat pandemi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucap yang kurang berkenan di hati, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nama Budaya dan salam harmoni.